Acara selanjutnya silaturahmi serta ta'aruf. Yang pertama kepada saudara jamaah yang berasal dari Padang. Acara silaturahmi serta ta'aruf yaitu dari P2T oleh Ibu Hikmah Fadilah dari Medan. Mik tolong pada Ibu Hikmah dipersilakan. Tolong mik panitia. Ketua beliau sebagai Ketua Majelis Taklim Perempuan Sumatera Utara, Ibu Hikmah Fadilah, dipersilakan. Catuk lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya memberikan kata-kata silaturahmi, ada pantun sedikit untuk P2T. Pete bukan sembarang pete, tapi pete dimasak dalam rumah. P2T bukan sembarang P2T, tapi P2T harus istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan Allah, yaitu ayah rohani kita Syekh Haji Amran Wali Ahmadi besertanya dan Umi beserta seluruh warga Abuya. Kemudian yang kami muliakan para ulama yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Bupati, Profesor Dr. Nelson beserta rombongan, Kiai Zen dan juga Habib, para gubernur-gubernur MPTT dan juga wali-wali Nanggur, khusus wali Nanggur Jakarta dan juga wali Nanggur kami Sumatera Utara yaitu Wali Kasri. Kemudian Ketua P2T Pusat Ibu Hayatun Nufus beserta ketua P2T yang hadir pada hari ini mulai tadi malam, baik itu dari Gorontalo, dari Sumatera Barat dan dari semua provinsi insya Allah hadir, dan juga terus Ibu Kori yang hadir dari Gorontalo. Pertama sekali tentunya kita merasa bersyukur pada Allah SWT yang mana kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bersama berkumpul di PAUD ini, pulang kampung ke tempat Abuya dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW beserta silaturahmi akbar yang mana tadi malam saya pantau-pantau mungkin lebih dari 15.000 orang. Allahumma selawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad SAW yang mana syafaatnya akan kita harapkan dari masa kelak. Amin wa alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin-hadirat sekaliannya, kita sudah mengetahui bahwasanya MPTT P2T sudah menjamur, sudah berkembang dari mana-mana, insya Allah dari Sabang Merauke dan sampai se Asia. Mudah-mudahan ini dapat kita pertahankan dengan pilar-pilar yang diajarkan Abuya. Kalau kita terus mempertahankan ini dengan pilar-pilar yang diajarkan Abuya, mudah-mudahan MPTT yang di bawahnya P2T dan lain-lain RP2T insya Allah kokoh. Karena ibaratnya pohon, kalau sudah tinggi pasti anginnya kencang. Kalau sudah kencang, kita sebagai akar-akarnya insya Allah kita dapat mempertahankannya, sehingga
kita semua tidak bisa dibolak-balikkan hati kita, sehingga kita terus mempertahankan EPTT ini sampai langit dan bumi telah tiada. Inilah yang kita inginkan. Kalau NKRI harga mati, MPTT juga harga mati buat kita. Allahu Akbar. Abuya yang kami hormati, kami dari Sumatera Utara ini hanya semangat, modal semangat aja ini. Tapi kan Abuya juga mengatakan, dan semangatlah timbul yang lain-lain. Inilah kami harapkan. Mudah-mudahan kalau ada 3 hal yang ingin kami sampaikan Abuya. Yang pertama sekali, kami sudah melihat di mana-mana sudah provinsi lain sudah mengadakan muzakarah. Kami rasanya Sumatera Utara kepingin sekali mengadakan muzakarah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, insya Allah izin Allah, kami juga akan mengadakan muzakarah ASEAN. Inilah harapan kami. Mudah-mudahan mendapat doa dari semua yang hadir pada hari ini. Entah melalui siapa diaminkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, mohon didoakan semoga Sumatera Utara berkembang pesat seperti provinsi-provinsi lain dan kabupaten lain. Sumatera Utara ini ada 3 kabupaten. Mudah-mudahan semuanya bisa kami bentuk EPTT. Yang kemarin kami baru beraudiensi dengan Bapak Gubernur Sumatera Utara. Alhamdulillah beliau mendukung bahwasanya telah ada EPTT di Sumatera Utara. Mudah-mudahan kami juga telah meminta rekomendasi supaya terbentuknya MPTT di kabupaten yang ada Sumatera Utara mudah-mudahan untuk masuk Islam. Mudah-mudahan bisa menjadi saudara kita, karena di Sumatera Utara dan kita semuanya, saya merasakan persaudaraan kita luar biasa, seperti adik-beradik kandung. Di mana-mana kita benar-benar berkhidmat kepada saudara-saudara, ini tidak akan didapatkan, dan kami rasakan kemanapun kami pergi seperti saudara kandung, berkhidmat sama-sama, saling menghargai. Dan inilah berkat Abuya kita. Mudah-mudahan kita doakan Abuya kita sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan cita-cita tercapai. Dan mudah-mudahan MPTT ini terus kita kembangkan, terus kita pertahankan sampai langit dan bumi telah tiada. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, kata-kata dari saya, pantun sekali lagi, hikmatu fadilah anak papadlan, mandiri kali ramun bahasa. Tadi saya mulai dengan baca bismillah, sekarang saya akhiri dengan baca alhamdulillah. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempe bukan sembarang tempe, tapi tempe dari Jawa. MPT bukan sembarang MPTT, tapi MPTT Intan Permata. Ada karang buku Buya Gubah Intan Permata. Saya terinspirasi oleh Ibu Fadilah. Dan 2 pantun saya diam. Kalau Anda ke Pekanbaru, janganlah lupa ikan asin. Kalau Anda mencari guru, carilah guru zahir dan batin. Allahu Akbar. Alhamdulillah wa syukranillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ayyuhal jamaah rahimakumullah. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan dan dicintai oleh Allah, dan mudah kita semua mendapatkan faid atau limpahan kepada beliau Al-Mukarram yang mulia, Abuya kita, Abuya Syekh Haji Amran bin Al-Khalid bin Muhammad bin Al-Khali, beserta Umi 1 dan Umi 2 dan seluruh keluarga besar beliau, khusus untuk adik-adik Ambo ngaji Darussalam 4 tahun juga. Tolong aminkan doa saya nih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Abuya kita ini darah Abuya Gubah mengalir kepada beliau. Maksud saya 90% anak Buya Gubah ulama, dan mudah-mudahan anak Buya kita jadi ulama pula. Amin. Ramo-ramo si Gubang Jati. Amin. Kati endah pulang bakudo. Amin. Patah tumbuh hilang baganti. Amin. Pusako dibaringi oleh Landudo. Amin. Paham?
Orang Padang banyak situ, insyaAllah. Penyuluhan cik pun man. Cik mampun, becut. Becut ya. Yang kita muliakan guru-guru kita, Guru Ambo dari Cibinong, Kiai Syekh Zain Tarmizi. Secara fisik saya sudah berada di pesantren beliau, Raudhatul Hukam. Mudah-mudahan kegiatan Sumatera Barat tolong dipapah kegiatan. Sumatera Barat hari ini fondasinya sudah dibangun, tapi belum siap seperti di Gorontalo, di Aceh sini. Mudah-mudahan Sumatera Barat bangkit. Allah Akbar. Pak Kiai muda, saya tengok wajah beliau muda sekali. Habib dari Gorontalo juga. Gorontalo hari ini sedang memegang juara di Sumatera ini. Bupatinya Gorontalo, Kiainya Gorontalo, dan lainnya juga Gorontalo. Terima kasih Sulawesi ya. Sulawesi, terima kasih sahabat saya Dr. Hamdan. Wajahnya betul orang calon surga ya. Calon baru ya. Amin. Calon itu ada dua, ada jadi ada tidak jadi. Mohon maaf semuanya guru kita, saya dapat datang cuma 5 menit. Bapak Ibu sekalian, hari ini berkat bimbingan Abuya, kami berangkat daripada ada 3 titik. Rombong saya 154 orang. Rombong yang satu lagi 67 orang. Yang satu lagi 40 orang. Sumatera Barat termasuk rekor dibandingkan dengan Fadilah hari ini. Amin. Berjumlah 250 sekian. Allah Akbar. Allah Akbar. Tidak dapat seripang padi batung ulang api kaparaku. Tak dapat kehendak hati, kehendak dia yang berlaku. Amin. Ya Allah. Begitu saya bersemangat, kok diam-diam saja. Bapak Ibu, kami berangkat hari Rabu. Saya punya feeling, saya punya perasaan dari Padang. Ternyata memang benar perasaan saya. Ya Allah, ya Rabb, berilah kemuliaan kami berangkat hari ini, ya Allah. Ternyata kami diinapkan jauh rombong saya ini di Balai Arafah. Saya dapat cerita sebelum saya tidur sinan di situ ya, dalam pada sinan. Sebelum saya tidur tadi malam di situ, ternyata Kiai Zain Tarmizi sudah duluan tidur daripada saya. Mudah-mudahan cahaya Kiai Zain turun kepada kami sebentar. Amin. Ya Allah, tidak semangat. Makasih Kiai Zain. Saya sudah mengikuti tadi malam. Alhamdulillah enak sekali tidur kami. Angin yang kencang, nyamuk tidak ada. Alhamdulillah. Saya dapat tidur tepat Kiai Zain tidur itu. Ternyata saya bayangkan secara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. InsyaAllah nanti malam kami akan ikut bersama Buya di posko utama Irfani Pelapidi. Mudah-mudahan Pelapidi siap menerima kami sebagai tamu pendatang halal. Pendatang bukan halal. Selanjutnya InsyaAllah besok kami silaturahim dengan MPTT dan P2T Banda Aceh. Pak Dr. Zainuddin, saya ingat amanah dia. Pak Dede, kalau kita sampai kepada hakikat, kemudahan diberikan Allah. Kalau sampai kepada makrifat, belum teringat, Allah sudah sediakan. Alhamdulillah. Besok Dr. Zainuddin makan siang tidak perlu kami dipikirkan. Sudah ada warga Minang yang nanggung 250 ditanggungnya nasi bungkus besar. Orang Padang apa kakak makan sebenarnya. Sudah ada informasi. Jangan ya. Begitu pula kalau nanti Ibu Bendera jadi di Medan kita silaturahim sudah disediakan pula. Oke Ibu Bendera, jangan pikirkan makan malam kami. Orang Minang sudah pikirkan 300 bungkus sudah selesai rasanya. Begitu Buya berpesan, kalau hakikat semua urusan dimudahkan. Kalau makrifat belum teringat, Allah sudah sediakan. Allahu Akbar. Allah Akbar. Mohon Buya terakhir menjelang 5 menit ini. Atas izin dan kehendak Allah, melalui Abuya, Pak Dede berjuang terus. Jangan lupakan Buya bahwa Sayyidi Samudi di Atizar Bitah. Hari ini Buya ada
tokoh sufi muda di Sumatera Barat, namanya mungkin kita sudah kenal, umurnya baru 36 tahun. Pengajian beliau luar biasa. Tak nama menangis malam, tak karena amanah dia. Beliau sudah khatamkan 2 kali hadis Bukhari, hadis Muslim sudah khatam. Hadis-hadis yang dianggap dhaif Imam Ghazali beliau buka rahasia. Ternyata hadis Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu bukan hadis dhaif, tetapi hadis-hadis yang diteliti oleh Imam Ghazali, kitab hadis itu sudah hilang, tidak bertemu oleh ahli hadisnya. Akhirnya hadis ini karena tidak bertemu disebutlah hadis dhaif. Allahu Akbar. Luar biasa. Salah satu urian beliau sama dengan beliau. Di Padang itu maka saya berat berjuang. Ego sektoralnya tinggi. Orang Satoriyah dalam sendirian, orang Naksabandiyah dalam sendirian, orang Samaniyah, Qadiriyah segala macam dan sendirian. Beliau sampaikan di Keria Amai, tapi tidak selama ini, Pak. Sama Syekh Abdul Sikuni, semua harus dekat beliau punya. Naksabandi saya belum punya. Sehingga kata beliau, apa bedanya semua ini? Punya kemahiran spesifik. Orang Satoriyah mahir mengibaratkan bahasa-bahasa hakikat. Orang Naksabandi mahir melafazkan nama-nama hakikat. Orang Saman, kalau di Sumatera disebut Saman, di Jawa itu kan Qadiriyah atau Khalwatiyah, sama saya kata beliau. Orang Samaniyah mahir menzahirkan makna-makna hakikat. Maka orang Saman itu kalau berzikir, ketika dia berzikir kelebihan anasir angin, dia terbang-terbang, Pak. Ketika kelebihan anasir tanah, Pak, dia jatuh, Pak. Ketika kelebihan anasir apinya, panas badannya. Ketika kelebihan anasir air, sejuklah dia. Oleh kita Naksabandiyah tidak perlu sebatas. Yang penting ilahi anta maksudi wa ridhaka matlub. Ala bi dzikrillah tatma'innul cukup. Jadi saya berterima kasih. Mudah-mudahan dia ini satu modal di Sumatera Barat. Kita amanah dia kepada kami di Sumatera Barat. Mudah-mudahan tertancap tonggak atau tiang tauhid sufi di Gunung Merapi, di Gunung Singgala. Insya Allah. Demikian saja. Sudah lebih 5 menit saya sudah dapat cubitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.